pihak yang tadi sampaikan untuk lebih baik ditutup. Pemirsa, restoran legendaris ayam goreng Widuran Solo terseret kasus kremesan ayam goreng halal yang diduga menggunakan minyak babi. Rumah makan yang sudah berdiri sejak tahun 1973 itu diketahui ternyata menggunakan minyak babi pada produk pangannya sejak 52 tahun berjualan. Padahal spanduk di depan restoran terpampang logo dan tulisan halal. Untuk membahas polemik di masyarakat terkait hal ini, kami sudah menghadirkan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi. Selamat sore Pak Tulus, selamat sore Pak Mufti. Selamat sore, selamat malam. Malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama simak pernyataan berikut ini. Kremesan apanya, Mas? Kremesnya aja, minyak ini asli Barco. Kremesannya dibuat dari apa emangnya, Mas? Dari bahan non halal. Maksudnya dari minyaknya yang dari non halal atau kremesannya? Dari minyaknya. Minyaknya ya? Iya. Minyaknya itu juga digoreng ke ayam nggak? Enggak, ini minyak Barco. Oh, berarti minyaknya cuma digoreng Iya. buat kremesan ya? Telepon diterima dengan pemilik usaha dan saya mengimbau untuk ditutup terlebih dahulu, dilakukan asesmen ulang oleh OPD-OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan. Jadi saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup terlebih dahulu, dilakukan asesmen ulang. Baik pemirsa, kita langsung berdiskusi. Saya ke Pak Mufti terlebih dahulu. Pak Mufti, ini kalau informasi yang Anda terima, ini memang sengaja atau tidak tahu Pak Mufti? Jadi dengan informasi yang viral ini tentu kita tadi melihat bahwa ada unsur kesengajaan kan gitu dari pelaku usaha, terutama pengusaha ayam goreng ini. Tentu tadi disebut dengan misalnya mengandung minyak babi dan kemudian juga ada tulisan non halal kan gitu. Tetapi bahwa ayam goreng ini kan sudah lama, artinya 25 tahun kan gitu. Bagaimana kemudian dia bisa mengelabui masyarakat terutama muslim terkait dengan label halal ini, tentu ini menjadi tanda tanya besar dan menjadi persoalan yang memang harus kita selesaikan. Dan tentu gerak cepat dari pemerintah tadi terkait dengan bagaimana kemudian melakukan investigasi dan kemudian bagaimana mereka juga uji lab, tentu memastikan apakah memang unsur babinya yang sudah haram itu memang sudah ada. Tentu langkah pertama tadi sudah benar bahwa melakukan penutupan karena biar masyarakat tidak gamang dan kemudian tidak ragu-ragu terhadap produk ini, karena sejatinya yang namanya ayam goreng itu dimanapun asumsi masyarakat tentu halal kan gitu. Dan baru kali ini ada ayam goreng tetapi mengandung babi dan kemudian juga unsur yang lain, barangkali ada campuran-campuran dalam konteks bumbu-bumbunya, dalam konteks crispy-nya dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian ini tentu dalam tanda kutip ini penipuan kan gitu terhadap masyarakat, karena memberikan penjelasan yang tidak benar terhadap produk itu juga menjadi pelanggaran hukum, baik itu Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang BPJPH dan seterusnya. Banyak sekali undang-undang yang dilanggar oleh pelaku usaha ini atau ayam goreng ini. Dan tentu kecepatan dari Pemda tadi cepat, dan kemudian nanti tentu kita semua dari BPJPH, kemudian BPOM, bahkan BPKN tentu kita akan bereaksi cepat bagaimana untuk langkah berikutnya setelah ditemukan indikasi itu. Dan tentu ini secara administrasi sudah benar dilakukan penutupan dan kemudian diperingatkan. Dan yang terakhir tentu ya kalau memang sangat terbukti ya tentu pidananya harus dimunculkan, karena memang sanksi ini cukup berat karena memang menyangkut penjelasan atau dan itu harus ditulis dimanapun, mulai di brosur, mulai di iklan, mulai di tulisan-tulisan dan di menu-menu terutama juga harus dijelaskan bahwa ini mengandung babi atau kemudian non halal kan gitu, atau haram sekalian kan gitu misalnya, supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Baik, jadi kalau menurut Pak Mufti ini memang tergolong penipuan dan kalau dilaporkan unsur pidananya bisa masuk ya Pak Mufti? Ya, sangat bisa masuk unsur pidananya karena memang secara terang benderang melakukan
penjelasan atau memberikan keterangan atau kandungan-kandungan yang memang padahal tentu dalam sebelum-sebelumnya tentu belum ada tulisan non halal kan gitu. Tentu ini 25 tahun lebih kan gitu. Tentu ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi masyarakat karena ya itu tadi bahwa kalau pidananya pasti kalau memang kita mau ajukan gugatan tentu bahwa atau dari sanksi-sanksi yang ada dari undang-undang banyak sekali undang-undang yang menjerat tentu ini nanti akan kita proses kalau memang itu dibutuhkan kan gitu. Tapi kalau kemudian dari Pemda juga melakukan upaya preventif dan kemudian dari pemerintah juga sudah aktif ya ini kita masyarakat biar tahu lah bahwa ini pelanggaran kan gitu. Baik.